Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi di Ajak Anak, channelnya keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Inilah bagian kedua dari cerita perjalanan kami, 17 hari overlanding dari Depok pulang pergi nih ya, menuju Sumba. Dalam sebuah perjalanan overlanding di negara kepulauan, salah satu penentu utama durasi perjalanan adalah jadwal kapal pelayaran antar pulau. Catet ini. Kapal ke Sumba yang bertolak dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, jadwalnya nggak tersedia setiap hari. Jadi keberangkatan kita harus menyesuaikan dengan kapal, begitu juga nanti kepulangannya. Jadi memang begitu teman-teman. Mau kemanapun kita ya, kalau overlanding di Indonesia, cek bener-bener jadwal kapalnya. Karena itu akan jadi penentu utama itinerary yang akan kita buat. Selasa 30 Juni 2026, kita sudah masuk lambung kapal Dharma Kartika 5. Kapal yang akan membawa berlayar menuju Sumba selama sekitar 2-3 hari ke depan. Naik kapalnya sekitar jam 3 siang, nanti berangkatnya baru sekitar jam 6 sore. Karena perjalanan cukup panjang, kita pilih kamar kelas VIP biar istirahatnya nyaman. Sudah seperti hotel kamar VIP di kamar ini. Alhamdulillah ya. Ada 2 tempat tidur plus kamar mandi pribadi di dalamnya. Udah pasti pakai AC, karena kalau soal AC doang sih ya, seluruh kelas penumpang di kapal ini semuanya juga dilengkapi AC. Iya. Kami berangkat ke Sumba saat musim liburan, jadi lagi penuh-penuhnya penumpang. Gak heran kalau suasana kapal juga rame banget. Lebih penuh ini dari biasanya. Kapal Dharma Kartika 5 adalah salah satu armada milik perusahaan Dharma Lautan Utama. Ini salah satu perusahaan pelayaran dengan armada terbaik. Kapal-kapal DLU biasanya jadi langganan para penggemar overland ya, seperti kita dan teman-teman. Jika ingin berkendara ke arah timur, mulai dari Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, seperti tujuan kita kali ini. Tapi sebenarnya ini kapal DLU yang ke Kalimantan dan Sulawesi juga ada. Nah, kenapa kapal ini jadi pilihan? Tentu saja karena fasilitasnya memang relatif lengkap. Dan paling penting bersih. Itu sih udah kayaknya wah idaman banget deh dapat kapal bersih. Apalagi kita harus berhari-hari berlayar kan. Malam pertama naik kapal udah dapet jatah makan. Ini tampilannya juga nggak kayak makanan kapal pada umumnya ya. Karena porsinya cukup lengkap nih. Ada protein, ada sayuran, dan ada buahnya. Terus ada sambelnya juga kalau mau. Nah, kalau untuk kelas VIP, makanan disajikan pakai piring dan diantar langsung ke kamar.
Selesai makan, lanjut ya keliling kapal. Ternyata, wah luar biasa nih. Ada barbershop juga di dalam kapal. Tukang pangkas rambut. Jadi kalau itu rambut agak-agak gondrong, bikin gatel, terus nggak nyaman ya, udah bisa langsung potong rambut aja di sini. Lengkap bener lah. Terus ada juga kantin dan kafeteria yang tersedia buat variasi makan. Jadi kalau mau yang jajan-jajan gitu bisa ke kantin atau kafe. Rabu 1 Juli 2026, masuk hari ketiga sejak perjalanan dari Depok. Papa Herwin dan Keano masih di atas kapal. Prediksinya besok siang baru merapat ke Waingapu, ibu kota Kabupaten Sumba Timur. Itu semacam kota pelabuhan utamanya lah. Tapi sebelumnya kapal akan singgah di Pulau Lombok. Untuk bisa naik kapal Dharma Kartika 5 ini, kita bisa pesen tiket online. Bisa lewat websitenya aja, gampang kok. Ketik aja tiket.dlu.co.id atau bisa juga pakai aplikasi DLU Ferry. Harga tiket VIP room dengan 2 tempat tidur seperti yang digunakan Papa Herwin dan Keano itu Rp1.740.000. Sementara buat kendaraannya, karena kita pakai Bullmon ya, Bullmon itu Land Rover seri 3, CC-nya kan di atas 2.000, jadi kena harga tiketnya Rp6.565.000. Nah, kalau kendaraan roda 4 yang di bawah 2.000 cc itu lebih murah sedikit tiketnya. Nanti juga ada kategorinya, kendaraan itu kosong apa isi. Kalau kosong alias nggak ada barang di dalamnya, itu lebih murah juga bayarnya. Nah, kalau mau tahu lebih lengkap dan detail soal harga per jenis kendaraan serta kelas-kelas penumpangnya, udah, cek websitenya sendiri ya. Cek website DLU langsung atau di aplikasinya juga bisa. By the way, harga yang kita bayarkan itu udah termasuk fasilitas makan loh. Lumayan bisa dapat makan sekitar 5 kali lah. Kalau nggak pas libur panjang, sebenarnya penumpangnya nggak sepadat sekarang. Ini tuh jadi banyak penumpang ekonomi yang non-seat yang gelar tidur di mana aja. Biasanya sih nggak kayak gini nih. Katanya sih ekonomi non-seat itu biasanya memang dibuka saat musim liburan. Itu penumpangnya makanya membludak dan nggak tertampung sama frekuensi pelayaran reguler. Jadi makanya ada toleransi tuh kapal-kapal yang belayar dilebihin dikit lah penumpangnya gitu kan. Biar keangkut orang-orang yang antri mau naik kapal. Nah, kalau biasanya normalnya ya, kelas penumpang itu selain VIP, ada kelas 1 sampai kelas 3. Terus ada kelas ekonomi, tapi kelas ekonominya itu terbagi 2, ekonomi, duduk, dan tidur. Nah, kalau di ruang ekonomi tidur nih kayak gini nih situasinya. Ada tempat tidur gitu ya, tingkat 3, terus di bagian kepala ada sekatnya. Ini biar nggak kelihatan muka ketemu muka kalau tiduran, kan agak awkward ya. Apalagi kalau muka kita ketemu orang yang nggak kenal, aduh malu banget. Ya, meski kelihatan padat, untungnya sih ruangannya full AC dan dingin AC-nya, bukan basa-basi gitu, alhamdulillah. Untuk makan, penumpang itu dikasih makanan di tempat masing-masing. Jadi kalau misalkan udah masuk waktunya makan, penumpang makanya dikasih tahu tuh ada pengumumannya kembali ke tempat masing-masing karena jatah makannya bakal dibagikan oleh petugas. Sedangkan kalau penumpang ekonomi non-seat itu kan nggak tahu ya mereka duduk di mana aja mereka cari tempat yang lowong, tuh antri nuker kupon yang didapat saat pembelian tiket, mereka ambil makan sendiri. Makanan disediakan dalam kemasan yang lengkap dengan minumnya. Nah ini situasi saat mau ambil sarapan.
Ya kita sih bersyukur ya bisa dapat kelas VIP. Gak gampang dapat kamar VIP ini, agak-agak setengah rebutan. Enaknya kalau kelas VIP, satu tuh ya, gak perlu antri buat makan. Ada waiter yang antar makanan ke tiap kamar. Nah, terus makanannya juga bervariasi dan enak. Minimal versi Keanu ya, anak ini tuh. Nah, kali ini sarapannya dapat jatah soto ayam. Dulu kalau nginget-nginget ya, kita pernah naik sebuah kapal dari Flores, di mana menu makannya nasinya banyak banget gitu sampai munjung-munjung. Tapi ya Allah, itu lauknya kecil banget, mana kayak ikan-ikan asin gitu. Terus sayurannya juga seadanya selembar 2 lembar sawi. Nah itu kan yang nancep di kepala kita ya kalau naik kapal. Tapi ya bedalah sama yang ini, alhamdulillah. Dulu tuh emang bukan kelas VIP ya, tapi kalaupun kelas ekonomi, di sini porsi makanannya lebih bener lah ya, termasuk variasi menunya juga. Tadi kan sempat ngintip tuh sedikit. Dan bersyukurnya untuk kamar VIP, dari sisi kamar mandi deh, nggak perlu rebutan kan, dan nggak antri sama penumpang lain. Pertimbangan ambil VIP juga biar istirahatnya puas. Karena nanti di Sumba bakal agak pol-polan overlandnya, dan akan lebih banyak camping daripada tidur di hotel. Jadi selagi bisa tidur dengan fasilitas yang nyaman harus dimanfaatkan. Kami menghimbau kepada Anda, kembali kami informasikan pada tulangan dan makan di Kalimantan Farmasi. Menjelang jam 1 siang, kapal mulai merapat ke Lombok. Kapal bakal transit di pelabuhan Gilimas sampai sekitar jam setengah 6 sore nanti. Waktu yang pas nih buat jalan-jalan dan lihat suasana di luar. Cukup lama kapal transitnya karena akan menaikkan penumpang, naikin barang, dan juga kendaraan dari Lombok. Inilah tempat sandar kapal-kapal besar di Lombok. Kalau di Pelabuhan Lembar kan biasanya kapal-kapal yang ukurannya kecil dan cuma melayani sebatas penyeberangan jarak pendek aja. Di perjalanan kita kali ini kembali deh bersama teman-teman MetLifers. Ini nih komunitas pengguna gear keluaran MetLife Overland asal Bandung. Total ada 11 mobil berangkat bareng dari Surabaya. Dan dari Lombok ini bakal bergabung 2 kendaraan lagi. Ada kendaraan Om Zul yang berangkat bareng Om Yus dan ada juga kendaraan Om Basgar bareng sama Om Julian. Kalau kita lihat-lihat nih, banyak banget penumpang kapal yang bepergian dengan keluarga. Dan enaknya nih, fasilitas kapal juga lengkap. Jadi buat anak-anak tersedia playground di bagian atas dek kapal deket sama lapangan mini soccer. Nanti di bagian dalam kapal alias indoornya juga ada. Terus kapal ini juga ternyata dilengkapi lift loh yang masih berfungsi baik. Setiap jam makan, penumpang nanti akan dikasih pengumuman seperti kita ceritain tadi. Nah, untuk penumpang non-seat kembali antri ambil jatah, sementara penumpang yang ada kelasnya harus kembali ke kamar atau tempat duduk atau tempat tidurnya buat menerima jatah, biar nggak cari-carian itu petugasnya nganterin makan. Dan jadwal makan di sini juga teratur, nggak pakai telat, seperti waktu makan siang kali ini. Sebelum jam 1 siang, udah ada loh panggilan makannya. Langsung aja deh, Keanu sama Papa Herwin balik kamar. Jatah makan siang kali ini ada ayam kecap dan kentang, dilengkapi dengan sayur juga. Wah, ini sih
Kalau kelamaan tinggal di kapal, bisa nambah berat badannya. Coba bayangin aja, aktivitasnya kan gak seberapa ya. Tapi makannya banyak dan teratur pula, bahaya ini. Makanya diusahakan selalu ada kegiatan jalan-jalan keluar kamar di luar waktu makan. Kayak sore-sore gitu kan. Lihat suasana luar kamar. Lihat lagi tuh barbershop yang penuh terus. Gak habis-habis pelanggannya. Dan selagi masih sandar di Lombok, bisa juga ke dek luar lihat pemandangan pelabuhan Gilimas. Alhamdulillah cuaca cerah, anginnya bersahabat. Sehingga pelayarannya juga nggak bikin deg-degan ya. Kalau angin kencang, ombak tinggi, aduh berasa banget kan di ayun-ayun dalam kapal. Kapal Dharma Kartika 5 mulai meninggalkan Lombok sekitar jam 6 sore. Ya, masih sekitar setengah perjalanan lagi lah baru sampai tujuan utamanya di Waingapu di Sumba Timur sana. Malam nanti masih bakal tidur di kapal. Sore-sore begini di dek atas tuh rame banget penumpang deh. Soalnya ada pemandangannya kan bagus ya. Ada pemandangan matahari tenggelam yang cakep banget sore ini. Kapal tuh udah kelihatan kayak pasar saking ramenya nih. Kalau di dek bagian atas ini. Sementara di dalam kapal sebenarnya juga kelihatan crowded ya. Ada pengaruhnya juga sih dengan jumlah penumpang non-seat yang cukup banyak. Karena mereka mengisi ruang-ruang yang sedikit lega buat dimanfaatkan taruh barang. Terus mereka gelar alas juga kan buat tempat istirahat dan tidur. Jadi di gang-gang yang cukup lega tuh pasti pinggir-pinggirannya diisi sama penumpang non-seat. Gak nyangka ada ruang baca juga di sini. Sayangnya nggak bisa maksimal digunakan karena ada penumpang yang menggunakannya sebagai tempat istirahat. Ya nggak bisa protes juga sih, kasihan juga kan mereka tuh kayak mesti rebut-rebutan gitu cari tempat yang nyaman buat 2-3 hari berlayar gitu. Nah, fasilitas lain yang terdapat di kapal selain kantin dan kafetaria adalah musola. Ini juga rame banget musolanya.
kabar baik lagi nih buat penumpang, bisa ngecas HP gratis di kapal ini. Emang ya, namanya juga di laut, di tengah laut malah nggak selalu dapat sinyal. Tapi HP saat ini kan dibutuhinnya bukan saat online aja, saat offline juga banyak yang pakai HP kan. Ada yang buat baca, ada yang buat main game, banyaklah yang kegiatan yang bisa digunakan pakai HP meskipun nggak dapat sinyal internet. Terus di kapal ini nemu juga nih ternyata ada gymnya dan lagi-lagi ruangannya buat tidur penuh sama orang. Ya udahlah, namanya juga musim liburan ya, mesti ngangkut semua. Masa sih mereka nggak bisa liburan juga gara-gara kapalnya nggak ada yang bisa ngangkut mereka. Panjang pula waktu liburnya. Ada yang tujuannya mudik, ada yang sekedar pengen main aja nih kayak kita nih. Konsekuensinya moda transportasi jadi penuh semua, lebih penuh dari biasanya. Memasuki malam kedua di kapal Dharma Kartika 5, mulai menikmati deh tinggal di kamar. Apalagi fasilitas kamar mandinya, aduh lumayan nih. Ini sih bukan lumayan lagi ya. Ada toilet duduk, ada bathtub. Terus di dalam kamar juga tersedia lemari buat naruh barang. Di dalam lemari ini ada pelampung sebagai alat keselamatan. Lalu kalau TV udahlah pasti tersedia. Dan kamar VIP ini selain memang buat disediakan berdua, tapi kalau mau lebih privat bisa dipasang tirainya. Untuk lampu dan speaker, itu speaker halo-halo ya, yang misalnya kayak ngumumin itu jadwal makan. Nah itu bisa dikontrol juga volumenya dari board yang berada dekat kepala. Dan kebetulan banget nih, pas aja dari pengeras suara kedengeran panggilan buat makan malam. Ampun udah makan terus kita. Kami informasikan kepada Anda seluruh naga KM Dharma Kartika 5 yang terhormat. Kami informasikan bahwa hidangan makan malam Anda telah siap kami sajikan. Bagi pelanggan VIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3 ekonomi tidur serta ekonomi duduk yang masih ada di luar ruangan, kami persilakan Anda untuk kembali ke ruangan Anda masing-masing. Karena beberapa saat lagi hidangan makan malam Anda akan kami antar ke ruangan Anda masing-masing. Kamis 2 Juli 2026, hari keempat trip Depok Sumba. Keanu memulai harinya dengan sarapan gudeg. Luar biasa ya, ini chef kapalnya sempat-sempatnya kepikiran bikin gudeg di atas kapal. Padahal ini tujuannya bukan Jogja. Terus kalau di kapal jangan kaget kalau bisa dengar suara azan. Jadi biarpun penumpangnya ada di tengah laut, banyak nggak dapat sinyal, masih tetap ada pengingat waktu sholat. Untuk hiburan di dalam kapal, tersedia panggung di depan ruang duduk ekonomi. Biasanya sih yang ngisi tuh penyanyi-penyanyi gitu kan, ada organ tunggalnya. Lumayan lah ya buat ngisi rasa bosen, biar bisa ikut nyanyi-nyanyi sekalian.
Gak terasa perjalanan 2 hari 2 malam sampai juga di Waingapu. Pelabuhan mulai tampak di depan. Petualangan sudah menanti. Gak sabar buat landing. Sekitar jam 1 kapal udah merapat. Penumpang, barang, kendaraan, antri turun semua. Dan ini bukan proses yang sebentar. Soalnya penumpangnya banyak, kendaraannya juga banyak, apalagi barang-barangnya. Jam 2:30 lah akhirnya kebagian keluar kapal. Lama ya ngantri turun. Hai, Sumba. Halo Sumba, kami datang. There's a voice on the wind saying everything's gonna change, and the voice is calling, story, nothing stays the same, like a feather she flew. Cuaca panas sudah menghadang. Kendaraan bergiliran menjejakkan roda di tanah Humba. Ini sebutan warga lokal buat pulau yang menjadi tempat tinggal asli suku Sumba. Keriuhan pelabuhan mulai terasa. Buat orang-orang pulau, pelabuhan adalah pusaran ekonomi. Inilah pintu gerbang utama perdagangan. Ada bahan pokok, bahan bangunan, obat-obatan, dan semua hal yang gak bisa diproduksi sendiri oleh orang pulau, masuknya sebagian besar dari pelabuhan. Pelabuhan itu penggerak roda perekonomian. Sementara buat kami, pelabuhan adalah gerbang yang membuka semua rasa penasaran tentang negeri yang selalu diceritakan indah ini. Gak heran selain rombongan kami, ada juga rombongan touring sepeda motor yang bergerak masuk dari pelabuhan. Kita naik kapal yang sama. Touring juga. Touring yang tadi tuh, yang depan kapal kita. Ya? Yang depan kapal kita. Oh itu ya? Bapak itu rombongannya. Oh iya. Di video kelihatannya kayak bersih banget, padahal kayak berdebu gitu. Buat teman-teman yang baru bergabung di episode 2 ini, untuk perjalanan kapal menuju Sumba, memang tuh ya tim ajak anak cuma diwakili oleh Keano dan Papa Herwin. Sekalian kan bawa Bulmon. Mana Bapak? Bidin banget. Yang naik pesawat cukup Mama Yosi sama Lana aja, nyusul ke Waingapu. Kenapa? Karena memang masih ada kerjaan dulu, terus Lana juga masih banyak tugas kuliahnya. Bayangin nih, kalau kita naik kapal itu menghabiskan 4 hari perjalanan dari Depok menuju Sumba. Nah, kalau naik pesawat ya kira-kira setengah hari udah sampai. Itu juga udah nyambung 2 pesawat ya. Dari Bandara Soekarno-Hatta ke Lombok, itu flight pertama. Nanti di Lombok transit sebentar, naik lagi pesawat ke Waingapu. Setiap hari ada penerbangan ke Waingapu, tapi nggak ada direct flight. Sebagian besar pesawat harus transit di Lombok. Bandara Lombok sekarang sudah menjadi bandara internasional. Jadi daya tampungnya memang lebih banyak ya. Bisa buat transit-transit kayak gini, mau pesawat-pesawat dari dalam negeri ataupun pesawat dari luar negeri. Wow, naik pesawat paling
Dari Soekarno-Hatta kita naiknya pesawat besar, itu pakai maskapai Lion Air. Nanti di Lombok baru sambung naik pesawat yang ukurannya jauh lebih kecil, itu pakai maskapai Wings Air. Masih satu grup sih, Lion juga. Berangkat dari Jakarta tuh jam 5:30 pagi, tiba di Lomboknya jam 8:30. Nah itu kita transit dulu 2 jam, karena nanti pesawat berikutnya yang bawa kita ke Waingapu baru ada jam 10:30. Lalu tiba di Bandara Umbu Mehangkunda Sumba sekitar jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Rombongan overlandnya MetLifer kali ini yang lewat jalur pesawat bukan cuman Mama Yosi dan Lana loh. Ada teman MetLifers yang juga punya keterbatasan waktu cuti, akhirnya naik pesawat juga. Intinya gimana caranya bisa gelindingin roda nanti di Sumba. Oh, ada next flight, Pak? Nah, kalau di perjalanan ini Sore kita ya? bareng sama keluarga Om Fahri dan Tante Maya. Ada anaknya tuh, Miu namanya, baru masih anak SMA. Ini agak diskusi sedikit dengan awak pesawat, Om Fahri, karena ada salah satu kawan yang ketinggalan. Om Gatot yang ketinggalan, dia menjabat ketua pelaksana. Akhirnya Om Gatot nanti diarahkan naik pesawat berikutnya. Lah, yang penting bisa sampai Sumba lah bareng-bareng hari ini semua. As indicated on your boarding pass. Thank you for your cooperation. Keberangkatan naik pesawat dari Jakarta sengaja memang dicocokkan dengan jadwal kapal tiba di Waingapu. Mulai hari ini lengkap semua deh keluarga kita berkumpul dan siap menjelajah Sumba. Alhamdulillah. Namun sebelum penjelajahan dimulai, pondasi dulu dikuatin. Kami serombongan mampir ke PC Corner. Itu salah satu tempat makan terbaik di Sumba. Menunya enak semua dan cocok di lidah. Ya mungkin karena kita lapar juga ya. Pelayanannya juga nggak terlalu lama nih, padahal rombongan kita ada banyak dan semuanya kelaparan. Menunya juga bervariasi, mulai dari pecel, nasi goreng, sampai sei sapi, ada dan tersedia. Selesai makan, baru deh menuju bandara. Jemput dulu tadi ketua pelaksana yang ketinggalan pesawat, Om Gatot. Kalau Sumbawa tuh udah agak hafal. Jadi Om Gatot itu double ketinggalan pesawatnya. Di Jakarta kesiangan, sampai Lombok juga telat. Jadi ya begitulah, alhamdulillah masih nyampe di hari yang sama tuh, meskipun ketinggalan 2 pesawat. Sekalian di depan bandara itu ada supermarket, bisa nambah-nambah logistik buat camping nanti malam. Siapa itu? Oh, Gatot udah ada. Yes, penjelajahan Sumba bakal segera dimulai. Kami segera meluncur keluar kota Waingapu. Sinyal komunikasi bakal segera hilang. Saksikan terus penjelajahan ajak anak beserta rekan-rekan MetLifers di episode Sumba Overland berikutnya. Wassalamualaikum.